Jadi untuk kita melakukan telemedicine ya, mungkin yang paling sering dilakukan dengan chatting, sebenarnya relatif aman untuk kasus-kasus yang akut ya, atau ya kasus-kasus yang ya kelihatannya bukan penyakit-penyakit yang berat ya. Atau kalau itu penyakit yang berat pun mungkin hanya langkah awal untuk kita tahu kita mau kemana. Karena pastinya ada perbedaan kalau kita ketemu langsung atau dengan jarak jauh. Nah, kalau misalnya dikembangkan dengan alat-alat pemeriksaan fisik, ada juga mungkin tenaga kesehatan yang mendampingi, itu akan relatif lebih aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy berbagi stage for the real expert. Pada malam ini kita rekamannya pada malam hari, kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena ini teman saya yang lama banget yang udah berapa tahun ya nggak ketemu ya. Dan masih tetap dengan tagline yang sama, duduk manis berpikir kritis dan tetap optimis. Tapi sebelum kita panggilkan nih narasumber kita, ini ada teman-teman saya yang bantuin saya, ya, dampingin saya. Yang pertama, tetap setia tanpa headset yang barunya itu, ternyata headsetnya cuma dipakai sekali aja, Dr. Siti Nadilo atau Ipo. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Alhamdulillah Itu, masih kemana itu nyambung. headset itu? Nah, saya lupa naruh sebenarnya, Dok. Jadi setiap di sesi berikutnya jadinya udah nggak pakai lagi. Insya Allah untuk berikutnya, Dokter. Oh, padahal anaknya udah pesen-pesen, mah. Ini kalau misalnya ikut podcast Betul. ini. Alhamdulillah, thank you, Dokter. Untuk tidak sabar nih nunggu pembicara terbaru malam ini. Siapa ya, Dok? Wih, pasti bukan orang sembarangan kalau di panggung Dr. Aisy berbagi nih. Wah. Tapi sebelum itu kita panggil pendamping kita nih. Ini anak muda yang tampan ceria. Dr. Elis dari Atmo Herik. Assalamualaikum, Elis. Ya, Dok. Waalaikumsalam, Dok. Hai, Elis. Antum kayak Tompi. Ini untuk menutupi rambut yang acak-acakan. Jujur banget. Elis, malam hari ini kita ketemuan atau ketamuan teman saya, namanya Dr. Trevino Aristarkus Pakasi. Ini gelarnya saya bacain ya. FS, MS, PhD, SPDLP, FIS PH, FIS CM. Masya Allah, ini demen banget sekolah nih ini. Banyak banget, Dok ya. Dia teman satu angkatan saya di FKU 97 lulusnya. Lalu kemudian menjadi Flight Surgeon TNI AU di 99, lalu kemudian MS bidang kedokteran kerja UI tahun 2000, lalu mengambil PhD di UMCN Negeri Belanda 2009 dan SPDLP di Unpad dan merupakan dapat pengakuan Fellow Indonesia Society of Public Health and Community Medicine di tahun 2019 serta kedokteran keluarga layanan primer nih 2020 nih yang Ipo tuh sering bertanya-tanya apa sih kedokteran keluarga layanan primer. Nah, beliau sekarang kerjaannya adalah sebagai dosen FKUI dari tahun 1997, lalu kepala klinik dokter keluarga FKUI sampai tahun 2001 ya, dari tahun 1999. Dan koordinator pelayanan klinik satelit UI Makara 2018 sampai dan sekarang, lalu kemudian Kaprodi kedokteran penerbangan. Ini menarik nih, kedokteran ya, 2017 sampai 2018, lalu merupakan sekretaris Indonesia Rural and Remote Doctor Association. Juga menarik. Jadi banyak hal yang bisa kita tanya nih. Apa sih itu ya 2018 sampai sekarang tuh? Rural and Remote Doctor Association, lalu kemudian pengurus Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Kita panggil saja tamu istimewa kali ini Dr. Trevino Pakasi. Selamat malam, Bro Trev. Selamat malam, Aisy. Apa kabar, Bro Aisy? Ini kayaknya lagi di ruang praktek nih ya. Habis praktek? Iya, biasalah tiap malam mesti nungguin warung dong. Oh, nungguin warung. Salam kenal, Dokter. Ini ada teman-teman kita, Dr. Ipo dan Dr. Elis ya. Salam kenal, Dok. Salam kenal. Baik. Trev, waktu kita kontak-kontakan itu kan kita mau ngomongin apa nih sih? Gini aja deh, peran telemedicine pada rural health ya. Tapi sebelum ke situ mungkin apa sih yang disebut dengan rural health ini, Bro Trev? Ya, jadi yang disebut rural health sebenarnya kita bicara tentang pelayanan
medis ya, tapi juga pelayanan kesehatan untuk pedesaan, spesifik pedesaan. Dan memang jatuhnya sih sebenarnya layanan praktik umum ya, tapi konteksnya aja yang pedesaan. Spesifiknya kayak gitu sih, biar gampang. Tapi lo praktek di desa gitu sekarang? Iya, betul. Ini desa Cimanggis. Serius desa, cuma ini suburban tapi ini nggak benar-benar desa. Oke. Dan Rural Association itu memang dokter-dokter yang bekerja di remote area dan juga di pedesaan gitu ya? Betul. Tapi juga dokter-dokter yang concern ya, kayak misalnya dari universitas gitu. Itu juga boleh, dia concernnya di itu, dia bisa berasosiasi di situ juga. Ya jadi ini gue rasa menarik ya. Aku nggak nyangka ya bahwa ternyata pernah fly surgeon ya kan, kedokteran penerbangan, terus sekolah lagi kedokteran keluarga, terus kemudian apa tadi rural gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain dari Ipo atau Elis, silakan. Ya, sebenarnya tema ini juga baru sih Dok bagi kita ya, maksudnya yang membedakan dengan praktek-praktek dokter di desa-desa sama rural ini apa ini Dok? Maksudnya ininya. Kenapa yang mesti dikhususkan, Trev? Itu rural sama kota itu apa bedanya? Lagi kota. Jadi pertama sih sebenarnya nih kalau melihat akarnya sih di kedokteran keluarga semua. Kalau di dunia itu ada organisasi yang namanya WONCA. WONCA itu sendiri juga punya working party ya. Jadi kelompok-kelompok kerja. Pokja-pokja antara lain pokja yang berkaitan dengan pedesaan, rural, WONCA Rural Working Party. Lalu pedesaan sendiri ada lagi cabangnya tuh buat island medicine. Karena memang spesifik sih. Cuma islandnya jangan disebut Pulau Jawa ya. Pulau Jawa bukan island, disebut islandnya. Ini islandnya benar-benar yang terpencil, yang apa. Waktu kapan tuh di Jepang tuh, yang island medicine tuh benar-benar yang di Kepulauan Tonga, tahu nggak tuh, di Pasifik. Yang dokternya tuh kalau kalau badai dia harus nyalain genset. Kalau dia katanya mesti cari sinyal, dia mesti naik pohon kelapa. Sampai segitu. Jadi benar ya? Jadi benar dokter naik yang di kelapa itu, Dok. Kita ngeledekin juga ya. Nah, spesifiknya sih rural itu karena kan ini pertama hazardnya mungkin pertanian ya. Kemudian atau pesisir pantai. Ya. Ada juga biota-biota laut yang kita juga nggak pernah ketemu di kota kan misalnya. Itu juga. Atau pekerjaan. Kalau yang di pesisir pantai bisa pekerjaan nelayan, tapi yang spesifik banget pekerjaan penyelaman. Itu yang spesifik banget gitu ya. Terutama kalau penyelam alam. Jadi ada jenis-jenis penyakit tertentu yang nggak sering kita temui di kota, tapi bisa terjadi di rural ya. Rural. Ya misalnya yang penyelam alam gitu ya. Kadang-kadang batuk-batuk darah gitu ya. Kita TBC, padahal belum tentu. Dia karena menyelam pakai ini nih, kompresor. Untuk bisa tahan napas pakai kompresor malah perdarahan. Kalau dokter yang nggak ngerti, wah dipikirnya ini gara-gara TBC, Dok. Iya. Karena kita kan berpikir untuk sesuatu yang terbanyak ya, diagnosis penyakit yang terbanyak yang ada di daerah kita ya. Begitu kita nggak aware bahwa ini dari mana gitu, datang dari mana, kita bisa kejeblos atau misdiagnosis di situ. Wih, ini menarik ya. Nanti kita terlalu over. Iya, Dok. Nah, tapi kan biasanya kita cukup dengan dokter puskesmas. Bagaimana, Dok? Dengan rural, dengan dokter puskesmas yang biasa ada. Kenapa mesti ada rural association gitu? Betul. Kalau dokter puskesmasnya memang dokter PNS yang long term di situ sih. PNS. Oke. Kebanyakan kan dokternya cuma PTT ya. Terus hilang. Iya, betul, Dok. Kayaknya di situ. Padahal sebenarnya pesisir pantai atau pedesaan atau lagi perkebunan itu kalau dokternya benar-benar stay, dia jadi expert banget di situ. Expert buat ngadepin tawon, ngadepin ular, kali jengking. Iya. Ular. Udah bagus sih sebenarnya, perlu mereka ini. Gigitan ular ya. Iya. Gimana tuh? Udah nggak ketemu di kota. Iya. Tapi kalau misalnya nanti dokter bilangnya khusus rural health,
berarti kan orang yang khusus di situ dia akan punya spesifikasi di situ, jadi beda dengan dokter puskesmas yang cuma sebentar-sebentar ya dok. Terus yang berikutnya lagi, puskesmas PTT ya. oh PTT, oke, siap. Dok, kalau misalnya dokter dengan kedokteran keluarga di situ kelebihannya dok, kan tadi memang saya masih agak penasaran kan dokter keluarga, kedokteran keluarga dengan kedokteran umum biasa. Nah ini kan sekarang ada poin baru lagi, rural health. Nah itu bedanya dengan kita yang cuma dokter umum aja, tidak ada tambahannya, itu gimana dok? Trev, ini ya ditanyain terus ke narasumber dari waktu ke waktu. Karena masih penasaran termasuk dok, yang ketiga ditanyain sama ibu. Apakah ada kemungkinan kita harus mengambil spesialisasi itu gitu dok? Kan ada tuh spesialisasi baru, apakah kita ada kemungkinan harus ngambil ke situ biar nanti punya kelebihan yang lain gitu dok? Ya. Nah ini waktu PDKI ya dengan spesialis dokter keluarga layanan primer tuh disetujui oleh konsil, bendera yang dibawa tuh filling the gap. Filling the gap jadi mengisi kekosongan. Terus nanti selama kita sekolah kedokteran, ya kan sampai 6 tahun lulusnya kan kita belajar mengenal penyakit dan obatnya. Pasti cuma ditanya, oh hipertensi kriterianya ini, obatnya ini. Betul. Kita akan filling the gap ini mengendalikan risiko. Contohnya sekarang nih BPJS minta di primary care hanya 5% nih, harus 5% terkendali gitu. Rujukan hanya bisa 15% misalnya gitu ya. Itu kan berarti mengendalikan risiko. Jangan sampai yang hipertensi terjadi komplikasi misalnya. Nah itu secara knowledge kita punya. Sama aja kayak saya waktu koas kan masuk anak ya. Knowledge-nya kan kita dikasih, tapi kan gua nggak disebut spesialis anak. Karena namanya jadi spesialisasi berarti ahli, ya kita perlu pengalaman jam terbang gitu. Betul. Nah kalau dokter-dokter yang udah senior yang lama di puskesmas sebenarnya sudah punya keahlian itu, yang belum tuh yang baru lulus. Ya itu. Tapi nanti kalau yang baru lulus dikasih muatan disebut SP, yang udah senior-senior tolong gimana? Udah 20 tahun nggak SP, dia perlu lulus 3 tahun sekolah SP. Aduh, itu sih idenya ya. Oke, itu jadi menarik. Banyak tuh pengendalian risiko. Itu kalau untuk sebelum sakit ya. Tapi kalau sudah sakit, ini yang kalau ini benar-benar nggak dapat. Misalnya paliatif kita nggak dapat nih di dalam sekolah kedokteran. Padahal mungkin juga nggak semua harus di Darmais misalnya kan, nggak bisa aja langsung di rumah. Itu kita nggak dapat kalau paliatif di dalam ilmu kedokteran, sekolah kedokteran nggak dapat. Rehabilitasi berbasis komunitas itu juga nggak dapat. Ya. Nah itu juga sesuatu yang filling the gap. Ya, memang dalam perjalanan itu orang-orang yang praktek pasti udah jadi canggih ya. Gitu. So, ini kan mau dibikin sekolahnya supaya jangan nunggu sampai 20 tahun baru canggih. Jadi bedanya tetap kalau misalnya menurut dokter berarti kedokteran keluarga itu lebih memperhatikan nggak cuma kuratif tapi lebih ke preventif juga gitu ya dok ya? Ya kira-kira seperti itu. Atau kalau bahasanya asuransi manage care. Manage. Jadi kita ya memanage risiko lah supaya nggak terjadi ini. Nah kalau rural jadi spesifiknya kita bicara komunitas desa apa sih? Misalnya masalah pestisida ya, pencemaran oleh itu kan kadang-kadang keluhannya sama-sama aja tuh. Ya. Nggak ada bedanya sama sakit kepala biasa gitu. Tapi ini mungkin gara-gara pestisida dan kita harus ngomongnya secara komunitas, nggak cuma kelompoknya ini aja sih, kelompok yang sakit doang gitu. Trev, itu anggotanya udah banyak ya? Asosiasi itu? Itu sekitar 200-an ya, belum banyak. Ada juga penimbunan dokter puskesmas, jadi ada lagi tuh. Ya. Tapi itu di luar ID semua, jadi emang perhimpunan aja sih biasa. Iya. Nah, menarik nih. Terus kemudian kalau misalnya kita ketemu kasus, kan itu kan biasanya pada fakultas misalnya kedokteran biasa itu ada standarnya, yang kita ada mungkin perhimpunan seminat atau apa yang dari luar standarnya gimana. Nah ini kan rural area di negara-negara itu beda-beda nih. Kiblatnya kemana? Kiblatnya Indonesia. Indonesia ini kalau standarnya standar perhimpunannya ke dokter keluarga. Standar pelayanannya. Kiblat sih ya pernah sih ya kami ke ruralnya Australia pernah. Kemudian pernah juga ruralnya Bangladesh. Pernah juga sih. Itu sebagai percontohan aja. Kalau Australia negara maju, Bangladesh negara berkembang ya. Ya. Kasusnya sama.
Kasusnya ya seragam? mirip sih. Ya. Mirip-mirip ya. Oh, oke. Kalau ruralnya Jepang beda. Oh ya. Ya tadi baru Menarik mau nih. nanyain dok, Jepang gimana dok? Ya, menarik Jepang dok. tuh justru lebih banyak lansia ya masalahnya, bukan gara-gara pedesaan, Oh, karena oke oke. lansia. Survive ya, survive berarti jadinya lansianya banyak ya dok. Yang orang mudanya pada ke kota gitu. Lansia-lansianya masih di desa gitu. Apa namanya, ikigai. Wah, kehidupan kenapa dia umurnya sampai bisa apa Ratusan. 20 tahun. lansia ya dia. Angka harapan hidupnya Ratusan lebih tinggi tahun. dibandingkan negara lain. Tuh. Oke. Nah, sekarang telemedicine. Nah, Yes. untuk peran telemedicine pada rural health. Mungkin orang awam banyak yang belum tahu nih, Trev. Telemedicine itu apa sih? Ya dari namanya tele jarak jauh ya, medicine ya kedokteran. Jadi kita mempraktekkan kedokteran secara jarak jauh. Dan ini kan jadi sangat berkembang dan didorong berkembang gara-gara COVID. Jadi orang pada takut rumah sakit. Telemedicine itu yang dikembangkan. Tapi sebenarnya udah lama sih telemedicine ini dicoba dikembangkan ya. Sekarang jadi sangat berkembang karena memang teknologi informatika itu sudah sangat berkembang ya di revolusi 4.0 ini. Dengan kemudian juga banyak sekali akses menuju internet sih. Jadi sekarang sudah sangat berkembang. Ya, gambaran kasarnya gitulah telemedicine. Ya, Dan yang mungkin ya yang sering banyak teman-teman pengalaman di lapangan, telemedicine-nya masih chatting aja. Masih chatting atau chatting ketik ya. Tapi kalau UI sekarang nih, kebetulan nih IC, jadi September kemarin kami declare UI dari Klinik Makara dan juga Rumah Sakit UI untuk mempraktekkan telemedicine yang berbasis Internet of Things gitu. Kayak gimana tuh? Banyak nih alat-alat yang artificial intelligence ya, yang bisa berinteraksi dengan tubuh kita, ngukur macam-macam ya. Nah, yang dikembangkan sekarang nih aplikasinya bisa ngukur misalnya tekanan darah, kemudian nadi, saturasi oksigen dan sebagainya, masuk di dalam HP. Lalu HP kita ini dibaca oleh dokter di klinik lah atau kalau sakit gitu. Dari cloud-nya itu. Jadi kalau pasien-pasien COVID nih terutama nih, kami kasih smartwatch gitu ya. Terus kami bisa lihat nih saturasinya turun nggak, gitu. Jadi 95 apa nggak. Ya, jarak jauh aja nih, kita nggak usah nongol-nongol. Gitu ya. Tapi sebelum UI mengembangkan itu juga sebenarnya secara ini ya, secara sederhana, tensi misalnya ya atau suhu gitu, begitu foto kasih send by WhatsApp gitu ya. Itu juga sama aja, idenya sama. Tapi kalau yang sekarang agak lebih keren dengan aplikasi, kita jarak jauh kita bisa pemeriksaan fisik, jadi bukan cuma chatting aja ya, bukan saja keluhan segala macam. Nah itu cukup berkembang sekarang. Kenapa? Karena kita perlu tahu cepat nih kondisi pasien-pasien COVID kan. Saturasinya turun apa enggak, atau misalnya saturasinya normal tapi nadinya cepat, wah ini kompensasi kali ini ya. Tensinya. Nah itu dengan cara kayak gitu kita langsung bisa kirim nih pasiennya mau rumah sakit atau mau diapain atau mau oksigen dan sebagainya. Oke. Itu menarik. Walaupun sebetulnya konsep telemedicine itu udah dari dulu ya. Sebelum pandemi pun udah ada tuh. Ya. Gue ingat waktu zaman masih baru lulus dokter umum kalau nggak salah itu udah ada orang yang nawarin, dok mau nggak telemedicine gitu. Hah, itu masih apa tuh gitu kan? Gue belum menjamu seperti sekarang. Sekarang kan smartwatch saja banyak banget ya. Bahkan bisa EKG bahkan kalau ada yang ini ya. Oke. Menarik. Coba Tompi kayaknya udah mau nanya Tompi. Dokter Elis. Iya dok, menarik nih sebenarnya dok, karena memang isunya udah lama dan tapi pertanyaan saya dok tentang regulasi ini dok, maksudnya selama ini kan maksudnya kita mau melakukan telemedicine itu tapi gimana nih misalnya dengan risiko terhadap pasien dan lain sebagainya ketika kita melakukan jarak jauh itu kan kurang touch dan sebagainya kan itu menjadi isu etik yang kemudian menjadi belum berkembang di kita gitu dok. Gimana dok perkembangan itu, regulasi itu? Ya, memang sekarang ini berkembangnya karena didorong COVID dan memang dapat regulasi berkaitan dengan konteks COVID ya. Tapi yang saya dengar juga bahwa konsil sudah menyetujui itu
hanya pasien-pasiennya bukan pasien yang ciluk nggak kenal. Sebenarnya mesti ada klinik ya. Makanya kan interaksi pertama tuh dulu lewat mobile JKN ya. Jadi pasien-pasien yang dikapitasi di dokter di FKP. Interaksi yang pertama kali dorong seperti itu. Jadi justru kita harus kenal pasiennya. Saya juga pertama-tama dulu saya pernah ikut ya salah satu aplikasi ya. Dan cuma jarak jauh, cuma chatting doang, kurang kena feel-nya memang. Dan kita mesti nanya detail banget ya. Bahkan dengan detail banget pun kita juga bisa melihat nih konsistensi dari jawaban chatting. Orangnya ngomong, orangnya lagi cemas, orangnya apa, kita lihat dari konsistensi jawaban chattingnya pasien. Tapi kalau misalnya dengan konteks mobile JKN dan BPJS, pasiennya memang pasien dikapitasi di tempat kita. Jadi memang kita udah tahu orangnya, bukan meraba-raba lagi. Catat mediknya juga ada sama kita. Yang didorong sebenarnya kayak itu. Jadi bukan benar-benar baru kenal ya. Kalaupun baru kenal juga kadang saya vikon. Saya mesti tahu juga nih orangnya beneran nggak gitu kan, maksudnya. Jangan akun palsu. Wah. Tidak ada palsu lagi. Itu. Oke. Bedanya sekarang dengan mengembangkan alat-alat dengan aplikasi kan jadi deteksi ini masih uji coba loh, belum sampai praktek yang sudah sudah bukan sampai praktek yang praktek yang artinya sudah ada regulasi dan ada bisnisnya gitu, juga belum sampai ke situ. Ya. Tapi kami sudah ada alat-alat USG, tele USG itu udah ada, udah lama sebenarnya. Kemudian juga EKG, tele EKG juga ada. Kemudian ada microkamera, ada stetoskop yang bisa interaksi ke tablet. Tabletnya terus kami baca dari UI, dari klinik. Jadi tanpa pasiennya harus datang misalnya jaraknya. Bisa dilakukan dengan nurse visit misalnya. Atau kalau kita dalam konteks rural yang jauh, misalnya di satu ibu kota kecamatan, dokternya di situ. Tapi nanti di desa-desa ya ditaruh alat-alat supaya perawat yang periksa misalnya. Karena kan nggak selalu tersedia dokter. Itu salah satu sih alternatif. Atau apalagi kalau kepulauan ya. Dan itu akan lebih mungkin. Karena sudah ada palaparing. Palaparing sih bunyinya bagus ya. Jadi internet tuh sampai ke desa-desa. Ya sama lah kayak gini lah, mungkin agak-agak. 7 bulan tapi pokoknya masih mungkin lah gitu. Ya, lumayan gitu. Tapi bagus kok. Ide itu udah bagus bisa jalan. Oke. Ya. Ipo, kayaknya udah mau nanya dari tadi nih. Dok, kalau misalnya udah mulai telemedicine itu kan awal mula misalnya kita belum kenal ya dok, kan betul katanya ini sebaiknya untuk yang sudah pernah kontak sama kita. Kalau yang belum kenal itu kan kayak terkesan awalnya itu saya gini loh dok, kayak orang nanya-nanya, jadi kayak orang tukang obat, setengah tukang obat. Jadi kan tahu itu kan mereka cuma nanya Tuhan apa, dikasih ini gitu kan dok. Nah untuk kedepannya biasanya pengalaman dokter Trevino nih, tepatnya untuk penyakit apa ya telemedicine ini? Pasti yang bukan perlu pemeriksaan fisik lebih lanjut kan dok. Jadi kan apa sih yang sejauh mana yang cukup telemedicine, cukup ketemu, itu gimana ya dok awalnya? Apakah cukup yang buat batuk pilek aja, diare dengan gejala ringan, atau bisa lebih jauh lagi? Seperti yang dokter tadi bilang, USG dan EKG yang saya belum bisa mikirin, kok bisa ya pasien di sana kita EKG gitu loh dok. Untuk yang pengalaman saya dengan aplikasi yang sudah cukup menasional ini sih, waktu itu saya juga membatasi diri kalau pasien-pasiennya memang penyakit akut ya. Dan kita juga tahunya superficial, itu penyakitnya ya nggak apa-apa. Kita langsung ini. Kadang-kadang juga saya pengen tahu ya, tonsilnya saya suruh fotoin dong, ngaca. Gitu. Nggak kelihatan nih tonsilnya kurang gede. Ya, suruh dikasih contoh ya. Kadang-kadang saya suka begitu. Tapi itu artinya untuk penyakit akut ya, atau penyakit kulit saya minta fotoin ya, nggak selalu sih. Ya. Yeah. Kalau penyakit kronis, saya hanya berani kepada pasien saya. Gitu. Misalnya dia penyakit darah tinggi, saya udah tahu. Ya, dia punya alat tensimeter sendiri, suruh tensi aja, terus fotoin alat tensimeternya. Dulu nih masih dulu ya, belum ada alat-alat IoT itu ya, Internet of Things ya. Tapi sekarang kan. Gitu. Nah, kalau ultrasound itu kan juga udah ada probe-nya dikembangkan berhubungan dengan handphone, udah banyak. Orangnya tinggal bikin gitu dok. Kita yang lihat dari sini. Enggak, makanya itu saya bilang tadi kolaborasi sama bidan, bukan sendiri.
Kirain tinggal orangnya bilang, Pak, tolong kepala dada gitu kan. Terus dia langsung kita udah lihat, oh ternyata kelihatan. Kami coba yang Baduy ya, di Baduy waktu itu kami coba, tapi kami dengan dokter juga sih. Karena memang kompetensi dokter ya, kalau yang untuk memeriksa USG, jadi bukan untuk bidan sebenarnya, jadi dokter. Gitu. Dokternya nanti melakukan ultrasound yang baca di RSUI. Gitu. Udah dikasih tahu kan kita mesti tahu nih kepala bayi mana. Berjam-jam buang-buang pulsa. Masih muter-muter. Iya, Dok. Jadi sebetulnya sekarang wearable itu, sensor itu udah banyak banget ya, Trev ya? Banyak. Udah bisa mengukur apa aja? Tanda vital, tensi, nadi, suhu, pernapasan udah pasti bisa. Saturasi udah oke. Pain bisa diukur? Pain enggak. Ya. Bisa dengan fast kan? Dok? Ya. Pain dilihat bisa. Dilihat aja. Dengan fast aja kita paling. EKG 1 lead ya. Hanya lead 1 tergantung tangan kiri atau tangan kanan kali yang kita pasangnya. Tapi itu kemungkinan akan berkembang terus tuh ya. Berkembang terus. Stetoskop udah ada, microkamera sudah ada. Microkamera bisa. Tapi itu sekali lagi tenaga kesehatan mesti ada, bukan dia masukin sendiri. Itu menarik, Trev. Jadi tenaga kesehatan di situ berlaku sebagai dokter primer atau dia memberikan informasi jadi sebagai surrogate aja? Tergantung ininya ya, ijazahnya dong ya. Kalau menurut saya. Oke. Kalau dokter ya pasti lebih banyak ke informasi kita bisa dapat dari perusahaan riset. Bahkan kan kayak IVA itu juga dikembangkan dengan mikrokamera ya. Bahkan sempat tuh ya dari bagian objin tuh kamera HP biasa malah. Inspekulo foto gitu ya. Itu juga bisa sih, udah banyak lah kayak gitu teknologi yang sederhana. Tapi sekali lagi tergantung ijazah kita mau mendelegasikannya sejauh apa. Atau berarti kayak semi-semi kalau misalnya kita konsul gitu ya, dokter. Jadi kan kita kan tetap telemedicine, di situ ada dokter yang aliens gitu, kita mau konsul misalnya dokter penyakit dalam yang lebih ahli konsulen atau dokter opskin. Kayak kita yang periksa tapi kita nggak ngerti nih. Jadi kayak tetap telemedicine kan antara dok ini begini. Jadi instruksi berjalan itu bisa juga ya dok untuk depannya. Bisa. Kalau misalnya sekarang saya punya USG itu ya, terus saya nggak bisa baca. Ya udah saya tinggal kontak temen aja yang objin siapa gitu. Terus diinstruksikan aja. Saya memang nggak bisa baca USG sih ya. Itu kan eksekusi. Terus putar-putar perutnya, cari kepala kan kita bisa Leopold dulu. Kepala. Jadi kebayang sih emang ya, pentingnya itu kalau dia di rural health ya terutama ya. Iya, untuk telemedicine itu. Tapi gini, Trev. Kalau misalnya kita udah tahu nih diagnostik, oke, konsul kebidanan atau konsul kardiologi gitu, misalnya kardiolog gitu. Tapi kan tetap aja pada satu saat tindakan dia mesti datang dong. Nah, kan itu harus disertai dengan apa ya? Mungkin flying doctors atau apa gitu kan? Betul kan? Itu makanya ada surgeon. Ada apa? Flight surgeon. SMS. Itu kan di nama saya tuh adalah cabang-cabang ilmu IKK. Kedokteran komunitas tadi, Dok. Iya, komunitas yang community medicine. Cabang-cabang itu ada penerbangan, ada kedokteran kerja, ada kedokteran keluarga. Saya tempel-tempel di belakang. Biar gampang menjelaskannya. Jadi semua cabang-cabang ilmu community medicine itu udah dilahap. Ya udah semua ya jadinya. Tapi kayak penerbangan kan saya bukan SP, saya hanya postgraduate diploma dari TNI AU. Tapi benar ini satu-satu kasus tetap mungkin dia harus diterbangkan ya ke ke ibu kota provinsi misalnya atau ibu kota kabupaten. Nah itu kan kita siapkan, pasiennya nggak bisa terbang begitu aja, harus dipersiapkan. Karena kalau penerbangan yang misalnya cuma setengah jam, biasanya terbang rendah 3.000 kaki misalnya, dan itu udah nggak pakai pressurized cabin ya. Jadi kalau kita naik jet, pesawat komersial, pasti kabinnya tuh diatur. Kalau ini nggak pakai udara luar, jadi tekanannya udah pasti lebih rendah, pasti ada risiko hipoksia gitu ya. Soalnya pernah nih, ini sih bukan masalah rujukan pasien ya, tapi ini ceritanya kan waktu itu gue bimbing ini nih tesis SPKP dokter penerbangan tentang kematian dalam penerbangan haji. Nah
itu ada yang anemia terbang begitu berjam-jam ya, selamat, kekurangan oksigen. Dikiranya mungkin tidur gitu ya, pasiennya tidur terus gitu, tenang gitu. Aduh, ternyata sampai itu hipoksia dan irreversible, udah nggak bisa balik lagi. Ya, sampai berapa dok? Brain damage sudah. Iya, karena anemia kan, anemia terus kalau di udara kita bisa recover, tapi kalau orangnya sakit jantung, orangnya anemia, apa sakit ginjal belum tentu bisa recover, atau dia PPOK gitu. Itu yang bahaya di situ. Jadi emang kalau penerbangan mau jarak pendek atau jarak jauh, kita harus perhitungkan baik-baik pasiennya untuk rujukan. Betul menarik tuh kedokteran penerbangan ya. Iya. Bisa jadi topik berikutnya. Tapi boleh tanya sekarang kan? Boleh tanya sedikit nggak? Kalau itu udah mancing langsung nanya deh. Boleh. Dari pulau ke pulau nggak cuma udara loh, lewat laut juga ada risiko lain. Tapi dok, pasien kita kan tidak jauh-jauh dengan pasien yang sering kita kembali ke rumah sakit atau pulau lainnya, dokter. Jadi kan dia pasti minta surat rekomendasi dari dokternya untuk pulang terbang. Misalnya layak terbang nggak dok gitu kan? Tapi kan ternyata dari situ kan ada dokter penerbangannya juga. Yang kita cuma melihat sekilas, oh ini baik, bisa nih terbang nih gitu. Tapi setelah dokter Trevino bilang ternyata banyak hal yang diprediksikan, termasuk yang HB tadi dok. Nah itu berarti nanti kalau misalnya kita kasih rekomendasi pasien bisa pulang, nanti sama dokter penerbangan dicek lagi ya dok untuk semuanya. Harusnya di kantor kesehatan pelabuhan itu dicek lagi untuk layak terbang. Kalau pasiennya declare ya. Sebenarnya kalau dia nggak declare, orang nggak tahu kan, check-in gitu. Tapi kalau ininya ya prosedurnya dia harus lewat medical fitness dulu untuk bisa terbang apa enggak. Kayak misalnya post-op itu 1 bulan at least, karena ada risiko gas terperangkap di dalamnya. Ketika dia naik di ketinggian kan berlaku hukum gas, volumenya jadi mengembang. Itu bisa terjadi sesuatu, ruptur misalnya, nggak bisa langsung diterbangkan. Itu semua penerbangan ada ya dok? Jadi semuanya tetap melewati dokter penerbangan atau tergantung naik pesawat apa? Semuanya pesawat komersial harus lewat itu sih sebenarnya. Kantor kesehatan. Di situ ada SPKP-nya untuk menilai. Fokus. Iya. Saya ada dok kasus dok. Jadi waktu itu sempat kita ya layak, tapi kok ternyata dia ada yang diperiksa ada enggak. Makanya tadi loh sebenarnya diperiksa enggak sih gitu kan. Soalnya pas saya nanya, Bu nanti diperiksa enggak? Iya dok, saya pernah yang ini diperiksa, yang ini enggak gitu loh dok. Alhamdulillah sih pasiennya selamat ya, masih ketemu saya lagi. Cuma kan jadi penasaran, ternyata tidak semudah itu untuk terbang ya. Tapi resiko itu kan bertambah sejalan dengan lamanya penerbangan tersebut kan. Lamanya. Kalau jarak dekat mungkin nggak terlalu pengaruh kali ya. Tingginya dok, tinggi. Kalau jarak dekat gitu nggak terlalu pengaruh kan? Ya kalau jarak dekat yang itu dia ketinggiannya 3.000 meter. Kabinnya bukan kabin yang diatur ya. Jadi dia udara oksigennya yang setinggi 18.000 kaki misalnya, setinggi berapa kaki. Jadi tipis juga. Tipis. Untuk orang normal oksigen segitu bisa kompensasi, tapi orang sakit belum tentu. Makanya kalau naik pesawat baling-baling itu paling hanya setengah jam harus udah landing. Misalnya di pedalaman Papua gitu ya, atau dari pulau ke pulau harus bisa landing setengah jam. Tapi kalau yang jauh-jauh ya ke Manado, dari Jakarta nih ngomongnya ya, kayak di Timur itu 3 jam gitu kita udah mesti hitung air ya, cairan, karena udah pasti dehidrasi ya, karena sirkulasi udara di dalam pesawat membuat orang akan dehidrasi. Oke. Pasti haus deh, nggak mungkin deh. Haus deh. Ya radok 3 jam. Iya, ini gue ngomong aja jadi haus. Oke. Trev, baik lagi tadi. Berarti kan mesti ada kerjasama dengan apa ya? Kalau misalnya kita bilang transportation gitu ya. Pernah dalam satu episode tuh yang di Amerika ya, Dr. Santi mengatakan bahwa dia pas dia temukan ini, dia konsulkan ke kardiolog, oh ini mesti dioperasi segera, dia mesti bawa gitu ke center yang lebih lengkap gitu. Jadi dia perlu transportasi sampai dia bawa helikopter untuk menjemput pasien tersebut gitu. Kan ini nanti ujungnya akan ke situ kan, Trev. Artinya kita nggak cuma sekedar telemedicine terus kemudian ya udah terserah gitu kan. Mesti ada kolaborasi dengan apa ya itu pre-hospital ya. Betul. Yang susah itu kan medical evacuation tuh yang mahal banget.
Bisa sampai 3.000-4.000 US. Oh. Ya. Ya, makanya kalau mungkin di luar negeri ada yang bisa mendanai ya. Kalau Indonesia belum tuh. Kecuali kalau mungkin TNI AU barangkali ya mau menyumbangkan atau BNPB yang punya alat seperti itu kan ya. BPBD itu bisa. Tapi kalau yang private jet semua itu kan semua orang-orang yang punya duit aja ya yang bisa terbang ke Singapura kemana gitu. Mahal banget. Ya. Dan itu satu. Kendala kedua landing. Nggak semua punya tempat landing yang bagus. Sebenarnya kalau PT DI itu yang di Bandung buat pesawat terbang tuh, dia tuh bikin loh pesawat canggih juga saya pikir ya, bisa landing dengan lintasan yang pendek. Buat di gunungan di Jaya Wijaya tuh, padahal kalau dipromosin bagus tuh buatan dalam negeri lagi. Mantap. Bagus Lis, padahal. jangan bohong aja, Lis. Tanya, Lis. Enggak, Dok. Mumpung ada Beli dalam pakarnya. pesawat tuh sekarang. Pak, bisnis baru Dok. Bisnis baru, bilang ke Bupati Lanjut ini buat aja dulu, Dok. Mungkin nanti saya tanya, Dok. buat pesawat pribadi Bupati, nanti kalau perlu baru disulap jadi ambil. Iya. Nah, kasus-kasus yang unik yang mungkin Dr. Trevino ini temui dalam kaitannya dengan rural health ini nih, disease nih. Gimana? Kalau sebenarnya kalau di pasien pribadi ya, Desa Cimanggisnya ini ya ruralnya, tapi rural kota sih ya, nggak disebut. Atau mungkin pengalaman teman-teman yang lain yang tergabung dalam asosiasi itu. Pernah sih kalau dulu waktu di NTT ya, kasusnya sih sederhana aja gitu ya, perdarahan gitu pasca sunatan, tapi susah gitu ya karena nggak ada peralatan lengkap gitu. Mau diikat aja dengan hemostasis gitu aja, ternyata nggak lengkap, nggak ada catguard, nggak ada nggak ada, artinya mesti bawa pasien. Pernah kayak gitu. Kalau misalnya yang susah itu yang pesisir pantai ya. Pesisir pantai itu banyak binatang-binatang yang kita nggak kenal, belum pernah kenal sebelumnya. Tapi namanya envenoming animals ya, yang punya venom ya, punya racun. Yang kadang-kadang kita susah tuh, ya. Ada kasus-kasus yang kayak gitu. Tapi memang jarang sekali sih. Memang tujuannya juga kan itu tujuannya lebih ke preventif ya, kedokteran keluarga di pedesaan. Jangan sampai ada yang mesti ini. Kalau kasus-kasus biasa saya pernah dapat di NTT ya, diabetes dengan kemudian komplikasi diabetic foot, tapi nggak bisa diapa-apain karena susah ya, fasilitas kurang dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kalau kita dengan telemedicine, konsultasi jarak jauh, kan kadang-kadang kita suruh kirim pasien iya aja. Iya. Tapi dia mau mikir kesananya pakai apa, siapa keluarganya yang nungguin, duitnya berapa, terus di desa siapa yang jagain sapinya, siapa yang jagain tanahnya. Jadi kalau kita telemedicine, ya dokter dari rumah sakit di kabupaten, kita bisa kasih ini kan advice ya. Nah sebenarnya dalam pengalaman kemarin COVID udah kayak gitu sih, pernah sih. Jadi pasiennya nggak mau nih, takut ke rumah sakit ya, takut di COVID kan. Udah COVID tapi takut diisolasi. Ya. Gue dapat pasien itu satu dia diabetes dengan komplikasi gagal ginjal. Wow. Dan nggak turun-turun tuh lagi gula darahnya. Jadi terus konsultasinya dengan endokrin ini aja, jarak jauh, telemedicine, chatting sih tepat. Gitu, chatting dan video call. Tapi data-data misalnya lab segala macam udah gua ambil duluan, udah gua ambil oh ini insulinnya sekian, bisa tuh komputasi insulin segala macam turun, baik deh ya. Tapi 2 bulan jagain COVID-nya lama banget, takut juga. Dia long COVID katanya Dok ya? Iya, dan dia kan diabetes dengan komplikasi gagal ginjal, aduh lebih serem lagi deh. Tapi survive berhasil ya Dok ya? Survive. Itu happy kan sama sama keluarganya kan. Kalau diisolasi ya. Kebahagiaan terbesar kita tuh melihat pasien ini, Masya Allah. Jadi konsultasi sama spesialisnya jangan jauh aja. Ya, Lis. Pertanyaan saya kan, saya juga orang di rural, tinggalnya rural ya Dok ya. Ya asalnya dari rural, jadi
punya pengalaman langsung lah. Kira-kira yang jadi masalah sebenarnya juga itu dok adalah gaptek, orang-orang kegaptekan orang-orang di rural itu yang masih mungkin mereka ya tahu, kadang tahu, tapi mau beralih ke situ itu yang effortnya itu lebih kayak gitu. Maksudnya ini pengalaman pribadi di keluarga-keluarga dan tetangga itu kan itu yang kadang yang kita susah untuk beralihnya itu gitu sih dok. Gimana dok mengenai pengalaman itu dok? Ya itu makanya saya bilang kolaborasinya sama nakes ya. Karena nakesnya itu diharapkan yang lebih aware dengan ini ya. Apa sudah computer literate ya, udah bisa. Jadi emang mesti kolaborasi sama untuk praktek. Kalau di kota sih lebih gampang. Orang udah banyak yang computer literate ya, semua udah biasa dengan aplikasi. Nah kalau di desa susah. Betul. Dan budayanya ya, budaya itu yang kadang-kadang suka nih. Saya punya pengalaman di timur juga, daerah timur. Kita ngasih sepatu lah buat kan mereka tuh kan kalau misalnya sekolah, anak sekolah kan nggak pakai alas kaki dan berjalan mungkin berpuluh-puluh kilometer untuk sampai sekolahnya tuh di daerah Indonesia bagian timur ya kan. Dikasih sepatu nggak dipakai, ditenteng. dia tetap pulang, pergi dipakai, ini nyeker aja gitu. Itu kan budaya ya, kebiasaan yang mereka udah nyaman dengan itu gitu. Itu gimana Trev, pengalaman kayak gitu tuh? Suka ada nggak? Iya ada, kalau di pedalaman ya, apalagi kayak di NTT kan mereka takut rusak ya sepatunya. Ada ya kayak gitu. Ya kaitannya dengan misalnya kita menanganin penyakit gitu mesti pakai ini kan kadang-kadang berbenturan dengan kepercayaan atau apa namanya ya, ya kepercayaan setempat lah gitu. Nah, itu gimana? Pernah ketemu nggak? Ya kalau pengalaman di NTT sih mungkin kalau yang berkaitan dengan misalnya cacing tanah apa segala macam nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau yang kebanyakan sih masalah maternal ya. Maternal tuh mereka punya kebudayaan yang harus apa namanya dipanggang ya. Itu kadang-kadang suka bertentangan juga nih dengan kesehatan paru-paru dari sipunya karena ada asap ya, itu yang harus dijembatani gitu ya. Bagaimana mereka tetap ada budaya panggangnya tapi terus kita bisa menyehatkan paru-paru. Itu tuh menarik ya. Kalau yang sering juga ini sih sebenarnya bahwa penyakit itu bukan kayak ada orang yang bikin ya, ada orang yang kirim. Itu sih kolaborasi aja ya. Dia boleh panggil sama Tuhan, berdoa dan sebagainya silahkan, tapi nanti dikombinasi. Iya. Oke, menarik nih, menarik. Ipo sebagai peminat dari kedokteran keluarga. Boleh daftar. Belum dong. Bisa minta rekomendasi loh sama Dr. Trevino nih. Saya kan masih nyoba yang ini dulu dok. Kalau ini nggak keterima baru nanti saya pikirkan lagi. Jangan bilang gitu. Nanti hanya direkomendasiin ya. Aduh, udah terlanjur. Dok, sebenarnya telemedicine ini kita bisa memperluas telemedicine-nya. Yang pertama, mungkin bukan buat yang dokter pertama ketemu ya, cuma buat kontrol-kontrol kan bisa ya dok. Ini kan buat kedepannya, kita kan pasti nggak, suatu ketika mungkin akan nggak sesimpel ini, karena nggak semua pasien akan datang, meskipun udah nggak COVID lagi ya dok. Jadi sekarang memang beneran bisa karena COVID menjaga jarak. Nah untuk berikutnya mungkin akan jalan juga dengan telemedicine ke depannya, mungkin untuk pasien yang kontrol. Jadi pasien yang kayak dokter bilang DM, kronik, hipertensi kan bisa lewat telemedicine ya dok. Plus mungkin untuk kontrol-kontrol ke depannya mungkin untuk ibu-ibu hamil juga bisa ya. Dan juga mungkin dokter kembangkan buat yang preventif atau edukasi juga bisa dok ya. Untuk keluarga, kan kedokteran keluarga. Jadi pasti kita seperti satu keluarga kan. Itu kira-kira kalau telemedicine seperti itu dikembangkan dok untuk berikutnya itu mungkin nggak sih kita mengembangkannya setiap kali, sebulan sekali apa 3 bulan sekali untuk mereka untuk kayak, jadi nggak, kalau zaman dulu kan kita datangnya satu tuh dok, jadi dokter puskesmas tuh ada yang datangnya satu atau buat pasien-pasien yang TBC untuk kontrol obat itu mungkin juga dengan telemedicine bisa ya dok. Dengan pasien HIV juga kan, itu kan kadang pasien kalau ketemu kan ketahuan, tapi kalau cuma kayak gitu hanya pasien dan kita yang tahu. Bisa dikembangkan ini dok berarti dok? Betul, bisa. Jadi yang penting ada interface ya,
antara alat elektronik itu dengan cloud ya, atau dengan ini ya aplikasi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kayak laboratorium, nggak usah di print gitu kan, tapi kan pasti dalam bentuk digitalnya bisa dikirim. Foto ronsen juga udah digital sekarang. Cuma ya kalau foto ronsen sih orangnya harus ke rumah sakit juga ya. Iya, harus foto torak dong. USG nggak, USG udah bisa, USG dengan HP. Kalau untuk dokter anak berarti untuk liatin tumbuh kembang anak juga bisa dong dok. Kan Betul. tinggal Ya. beratnya berapa, ininya berapa. Itu mudah, mudah. Kalau salah satunya di IoT yang di klinik Makassar ini untuk mengukur dan tinggi berat badan juga langsung dihubungkan ke tab. Jadi nanti dari tab bisa dibaca. Sekarang ini kan masalahnya nih posyandu ya. Ngukur semua, ngukur gitu. Kumpulin. Tapi nggak ada yang baca tuh. Udah gitu aja. Oh, kan ada yang itu dok. Dulu kan ada yang kuning, merah, hijau kan. Anaknya kita mau mana nih gitu kan dok. Kader yang lihatnya. Setelah itu siapa yang ngerespon itu kan nggak ada. Nggak ada. Puskesmas nggak, dinas kesehatan. Cuma Dan bilang pemeriksaannya juga kita masih perhatiin. Kalau misalnya ngukur berat badan gimana, ngukur tinggi badan gimana, nanti tahu-tahu yang diplotkan ternyata nilai yang semestinya nggak sesuai dengan apa yang aktual sebetulnya kan. Nah, itu mesti dilatih juga, makanya memang kolaborasinya masih sama nakes sih ya. Nah ini kami ada alat-alat yang itu, jadi dengan dia masuk di dalam cloud gitu kan, terus kami bisa baca dari sini. Ini salah nih, Bu Kader nih ngukurnya nih kali, masa tinggi badannya turun? Kok bisa turun tinggi badannya? Tinggi badan nggak mungkin turun, berat badan bisa jadi kan. Bisa ukur lagi deh gitu. Bisa. Dan bisa juga buat ini ya dok, kalau misalnya kan kadang-kadang ada kan tipe-tipe pasien itu yang dia suka rekreasi atau nanya ini A, B, C, D untuk nyari second opinion, third opinion sampai opini yang keempat, itu pun telemedicine berarti udah mulai bisa juga ya dok. Sampai mungkin dia akhirnya jadi bingung, kok dokternya 1 sama 2 beda ya gitu. Telekonsultasi itu kan banyak ya, sering. Banyak, iya dok. Dan mereka kadang ada yang datang pun tanpa megang bawa pasien, jadi cuma bawa data. Dan itu sebenarnya bisa dikembangkan dengan telemedicine ini kan dok jatuhnya. Nah beberapa aplikasi langsung berbayar ya. Kalau saya kan pakai misalnya Dokter Tool untuk rekam medik saya. Tapi kalau orang pakai mobile Dokter Tool misalnya mau kontak saya, bayar dulu misalnya, bisa. Kalau yang bukan pasien saya. Tapi kalau misalnya mobile JKN, itu kan memang sudah terkapitasi dalam BPJS. Itu udah otomatis tercover, dia boleh kontak saya. Gitu. Yang nggak bisa berbayar ini yang susahnya kalau WhatsApp Tool ya. Kita mau tagih juga susah. Oh iya itu. Dan kita nggak enak kan kalau WhatsApp kan kelihatan kalau misalnya kita udah baca ya. Padahal kita udah capek banget gitu ya. Iya. Udah capek nggak bisa nagih bayarannya, nggak ada mekanismenya. Iya. Iya, japri dok, wapri. Ya. Waduh, seru banget. Tanpa terasa kita udah 1 jam nih. Oke. Dok, sebentar. Ini ada lagi. Iya. Ya. Dok, jadi kalau misalnya kita mau ngasih tahu orang awam, ini awam ya dok, kan dia pasti karena nanya kita, dok, aman nggak sih kalau saya telemedicine itu? Karena meskipun ada, oh ya dokternya terpercaya, tapi kan mereka nggak ketemu kan, rasanya itu kan agak-agak gimana. Terus dia juga nanya ke saya juga, kapan saya melakukan telemedicine? Maksudnya untuk kondisi seperti apa sih orang awam itu? Mungkin tadi sedikit saya ngerti, cuma nanti saya memberitahukan edukasi ke orang awam itu gimana dok? Enaknya ya dok? Jadi kapan mereka telemedicine, kapan mereka harus ketemu dokternya? Ya tadi kalau kondisi-kondisi akut ya, baru gitu, mungkin dia bisa konsultasi dulu. Dan sebenarnya peraturan yang diharuskan oleh negara adalah yang punya klinik ya. Jadi akuntabel itu. Jadi kita tahu dokter itu ada di klinik mana. Sehingga ketika dalam 2-3 hari, saya suka begitu kalau penutup chatting ya. Dalam 3 hari kalau nggak ada perbaikan harus konsul gitu. Harus konsultasi. Kalau dulu masih yang dengan aplikasi yang nasional ini, ya saya masih bilang gitu. Tapi kalau pasien mobile JKN kan saya bisa langsung touch ya, karena mereka di sekitar klinik, nggak jauh. Gitu. Harus konsul gitu. Apalagi kalau dulu tuh banyak yang konsul gara-gara COVID gitu kan. Iya. 3 hari kadang juga harus periksa, jangan diam-diam aja. Gitu. Iya. Kita harus. Benar-benar pandemi itu memang ngasih hikmah yang luar biasa ya. Jadi ini langsung dipercepat gitu ya.
mindset kita juga langsung berubah gitu, luar biasa ya. Dan ya makanya yang seperti ini juga nih ya, gimana kita bisa merasakan ilmu dari pakarnya, dari padahal pakarnya dari tempat yang jauh ya. Masing-masing juga berada di tempat yang berbeda, tapi di waktu yang sama kita bisa ngobrol, diskusi gitu ya. Wah, mantap. Trev, mungkin ini kan target audiens dari podcast Dokter Resi Berbagi ini awam dan dokter umum. Mungkin ada pesan-pesan mungkin menyangkut rural health atau telemedicine untuk rural health ini. Silakan, Bro. Baik, jadi untuk kita melakukan telemedicine ya, mungkin yang paling sering dilakukan dengan chatting, sebenarnya relatif aman untuk kasus-kasus yang akut ya, atau kasus-kasus yang ya kelihatannya bukan penyakit-penyakit yang berat ya. Atau kalau itu penyakit yang berat pun mungkin hanya langkah awal untuk kita tahu kita mau kemana. Karena pastinya ada perbedaan kalau kita ketemu langsung atau dengan jarak jauh. Nah, kalau misalnya dikembangkan dengan alat-alat pemeriksaan fisik, ada juga mungkin tenaga kesehatan yang mendampingi, itu akan relatif lebih aman ya. Jadi memang salah satu keamanannya kan karena kami sebagai dokter yang merekomendasikan obat harus tahu sebenarnya obatnya aman atau tidak misalnya untuk pasiennya. Nah itu yang memang kita harus tricky benar nih. Jadi memang sebenarnya kalau pengobatan kita harus melakukan dengan obat-obat yang bebas ya, bebas terbatas seperti itu. Tapi kalau obat-obat yang sudah harus dengan resep sebenarnya mungkin kita hindari seminimal mungkin penggunaannya. Kecuali kalau sudah sudah biasa, kita udah tahu pasiennya. Dari segi pasien juga, kalau pasien ingin berkonsultasi, ya harus detail nanyanya. Jadi jangan sampai dikasih ini, kasih itu, iya aja. Kadang nanti diresepin antibiotik, lupa ditanya alergi apa enggak gitu ya, atau nggak ditanya. Mesti awareness juga sih dari pasien jika mau berkonsultasi jarak jauh ya. Oke. Itu mungkin bisa pesan-pesan. Wow, menarik, seru banget nih. Nah, seperti ritual podcast Dokter Aisy Berbagi sebelumnya, kesan-pesan nih. Mungkin dari ini dulu, pendatang baru, Dokter Elis dulu. Kesan-pesan untuk narasumber kali ini. Jujur ya. Kesan apa pesan? Ya, ini kalau jujur kan baru pertama Dok ya, asik banget sih. Maksudnya ini nggak kerasa loh, maksudnya. Masih banyak sih sebenarnya pertanyaannya yang mau diungkapin, cuman ini mungkin insight baru bagi saya sendiri ya, karena ini menyangkut rural, itu kan dekat banget dengan saya. Kemudian telemedicine itu menjadi sesuatu hal yang ya bisa kayak gitu. Maksudnya itu mungkin pesan maksudnya kesan dari saya ya terhadap Dr. Vin dan teman-teman komunitas rural ini. Jadi bagi saya mantap, bagus sih, agak bisa menjawab filling the gap tadi Dok, mantap itu. Oke. Terima kasih Dr. Elis. Ipo silakan. Kalau pesan saya sih pertamanya adalah Dr. Trevino itu dokter yang tidak berhenti belajar, dan beliau dari awal sampai terakhir ternyata beliau sangat pengen menguasai semuanya Dok. Nah, berarti aku udah terlanjur nih ambil komunitas, ya udah saya ambil semuanya dari kedokteran keluarga, penerbangan, apalagi itu sampai ketawa. Jadi sampai saya nggak tahu loh Dok yang banget-bangetannya. Jadi dokter nih bagus banget. Maksud saya jadi iri, setengah iri ya Dok, kok dokter ini belajar terus ya. Berarti saya nih terlalu terbelakang nih Dok. Jadi yang masih cuma dokter doang gitu kan, dokter udah banyak embel-embelnya. Itu paling nggak memberikan hawa angin yang saya berarti masih bisa nih, semoga saya bisa kayak nggak seperti dokter juga sih, nggak bisa, jadi paling nggak belajar terus mengenal lagi lebih jauh ternyata SPKK dan DLP ya, penerbangan bermanfaat. Bermanfaat banget, apalagi dokter tadi bilang ke rural urban, jadi rural health ya, masyarakat yang di pedesaan yang ternyata nggak cukup dengan yang tadi saya bilang dokter yang biasa, tetap perlu dokter yang ahli sekali di situ. Kalau misalnya dia ahli di situ, dia akan spesialis di situ dan akan lebih mengenal apa sih yang dia membedakan tempat di situ dengan tempat yang lain ya Dok. Terus pesannya, itu kesan saya, jadi oke banget dokternya. Kalau pesannya sih saya ya untuk saya sendiri sih, jadi belajar bisa dimulai dari sekarang biar seperti Dokter Trevino. Jadi itu iri yang
baik ya, yang baik. Hasil yang baik itu kan kalau sama orang yang berilmu dan orang yang beramal gitu. Jadi oh iya, kalau amalnya pasti juga dok, kan beliau udah telemedicine panjang nih gitu kan. Iya. Sebenarnya seolah-olah saya juga sempat agak ada ketakutan sedikit sebenarnya dok, kok jadi telemedicine ya. Jadi seolah-olah kita apakah telemedicine kan akan menggantikan kita kayak yang kemarin dok, artificial. Jadi apakah ini akan menggantikan kita? Enggak, seolah-olah cukup nih cuma telepon doang, yang tadi setengah kayak cuma telepon doang dikasih obat sembuh. Nah dia ngapain ketemu dokter lagi gitu. Nah ya, makanya kita mesti beradaptasi, dan untuk beradaptasi kita horizon kita mesti luas. Cakrawala kita kan mesti luas. Kayak begini kita informasi. Makanya tagline kita kan yang pertama kali adalah duduk manis. Iya, artinya apa? Udah, kalau kita mau dapat ilmu, ya udah kita duduk dengerin gitu. Jangan gue merasa udah ini banyak ilmunya nih, ya nggak akan masuk ilmu yang dikasih sama pakar-pakar gitu. Jadi itu tuh sekilas. Duduk, berpikir, terus optimis ya dok. Oke. Iya. Terakhirnya harus optimis kan gitu. Oke. Trevino, makasih banyak ya. Aduh. Thank you dokter. Kita udah lama nggak ketemu, tapi akhirnya ketemu juga di apa nih? Bukan di udara ya, di wireless. Wireless internet. Terus kemudian buat New Buy, ya nanti kapan-kapan kalau misalnya tamu kita Tompi, ya kita panggil juga Dr. Elis nih, supaya dia yang mana nih yang mirip. bikin aja yang mana. Makasih ya Dr. Elis ya untuk ya dok telah bersedia mendampingi saya di kesempatan malam ini, dan juga untuk Dr. Ipo yang senantiasa dan selalu pertanyaannya nggak pernah habis, Trev. Jadi jangan kepancing kalau dia tanya terus gitu. Bisa-bisa kita nanti 7 hari 7 malam nih kayak begini nih, kayak kelar-kelar. Berarti tanda saya nggak ngerti ya dok. Saya ada kok tanda nggak ngerti ya, tapi memang saya nggak ngerti. Jadi ya mengalir aja sih sebenarnya, apa sih nggak tahu nih, nggak tahu ini. Jadi nanya mulu. Itu horizon, begitu kita kotak Pandora kita kebuka, itu kita pasti akan eager untuk nanya kan. Oh itu apalagi kenapa begitu, kenapa begini gitu. Apa yang bisa kita perbuat lagi gitu terus, itu ilmu tuh. Masya Allah. Thank you banget, kita sampai di ujung dari podcast Dr. IC Berbagi untuk para narasumber dan juga untuk pendamping yang setia banget nemenin saya, dan saya yakin banyak ilmu yang kita bisa dapat, dan juga insya Allah bermanfaat buat sobat podcast Dr. IC Berbagi. A stage for the real expert ya. Jadi sengaja memang saya nggak pernah cut ini durasi ya, nggak pernah dibikin part-part supaya apa? Supaya memang mereka lihat yang pengen belajar benar-benar dia akan ikutin sampai ujung gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, kok nggak dipotong-potong kepanjangan? Nggak. Ya, untuk yang pengen belajar benar-benar silahkan ikutin sampai habis gitu, tanpa pernah dipotong-potong, nggak pernah potong-potong. Jadi kalau misalnya Dr. IC Berbagi nggak nyari viewer yang nyari kita. GR dikit ya nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih semuanya. Seperti tagline yang biasa kita ungkapkan di akhir dari di awal dan di akhir dari podcast Dr. IC Berbagi. Apa po? Duduk manis, berbagi kritis, dan tetap optimis. Udah tahu ya, Pak Ipo udah apa. Di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang ciamik, menggelitik, dan asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.